Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pesantren Ramadan. Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman biadab sampai ke zaman yang beradab. Maka daripada itu marilah kita berselawat kepada beliau. Bisa sama kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Jadi anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian, berselawat ini besar pahalanya, gadang pahala. Pernah Nabi ketika perjalanan Isra wa Mi'raj, Nabi berjumpa dengan satu malaikat yang mana malaikat ini membuat Rasulullah kaget, heran. Kenapa malaikat yang ia lihat memiliki 1000 tangan? Setiap 1000 tangan memiliki 1000 jari. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah malaikat itu?" Apa kata malaikat Jibril? "Wahai Rasulullah, malaikat yang engkau lihat itu, dia mampu menghitung tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi semenjak dunia ini ada sampai kiamat nanti." Kemudian disampari oleh Rasulullah, "Wahai malaikat, apakah betul engkau mampu menghitung tetesan hujan?" "Betul ya Rasulullah. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada saya. Saya mampu menghitung tetesan hujan yang turun dari langit sampai ke bumi
mulai dunia ini diciptakan sampai hari kiamat nanti. Tapi ya Rasulullah, ado cie indak bisa menghitung dah, tidak bisa aku hitung. Apa itu wahai malaikat? Yaitu apabila umatmu berkumpul di masjid, kemudian dia bersolawat kepadamu, maka aku tidak bisa menghitung berapa besar pahala yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar itu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu Kepala Sekolah SMK Cersa. Kemudian yang saya hormati para guru, kemudian adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk ke materi, Ustadz ingin bercerita, boleh? Di zaman Rasulullah ada seorang ibu memiliki seorang anak, yang anaknya kok sakit damam, tapi indak cegak-cegak dah, indak sembuh dah. Allah bau bek kama-kama indak yo cegak dah. La bau bek ke dokter indak yo cegak. La bacibo ubek kampung indak cegak. Sehingga seorang ibu kong bernazarlah inyo, berniatnya, ya Allah, kalau cegak anak mbokong, boagih makan anak setan. Mau agih makan anak setan. Dengan izin Allah, cegaklah anaknya. Kemudian dicarilah di ibu kok, kamalah bu cari anak setan ya. Dicarilah anak setan kok ke semak-semak belukar, indak bersobok dah. Dicari ke batang air, indak jua bersobok dah. Paya mendaki gunung, indak bersobok anak setan dah. Mendaki gunung, turun gunung, yang namanya anak setan tidak kunjung ketemu. Kemudian terakhir dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada apa? Ambo dulu pernah bernazar. Apa nazar itu? Magih anak setan. Dek apa? Ambo dulu bernazar magih anak setan gara-gara anakmu sakit indak cegak-cegak dah. Labau bek kama-kama indak yo cegak dah. Akhirnya keputusan terakhir, bani ye ambo magih anak setan. Rasulullah tersenyum. Wahai ibu, indak usah jauh-jauh mencari anak setan. Kama dicari anak setan tu, kalau ada orang sembahyang, solat, sudah sembahyang, indak zikir, indak berdoa, langsung lari, itu anak setan no, agih makan. Kalau ada orang sembahyang subuh inyo maraton pacar lah itu main HP, indak takana sembahyang subuh dah. Itu anak. Kemudian kalau ada orang mengecek di mukanya, satu lo mengecek di belakang. Orang baca ramah di mukanya, lo baca ramah pula di belakang. Itu anak setan. Jadi yang mau tahu tadi belakang bekong, kalau ada anak setan tu di mana tempat? Di dalam neraka. Mamak setan, angku setan, ayah setan, pokoknya setan tempatnya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Amin
ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon maaf, tadi malam saya ketemu dengan kepala sekolah, itu Bu Murni. Apa judulnya Bu Murni? Tentang puasa dan sholat. Jadi kalau bahaya syirik, sakit kamu bisa membahasnya. Tapi yang mau bahas kini tentang puasa sila Bu ya, puasa dan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi hukum puasa itu wajib. Apa itu wajib? Apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu. Jadi puasa sejak dulu lah ada. Para nabi pun berpuasa. Nabi Adam sabulan penuh inyo buat puasa. Sahurnya tadi menunggu sabulan lah 30 hari mangko babuko. Sabulan berpuasa. Tapi Nabi Adam tu tinggi 20 meter. Kira-kira berasuke sehari tu. Hah? Itu makanya para nabi dulu itu puasanya kuat-kuat, sabulan suntuk berpuasa. Kalau Nabi Daud sehari puasa sehari indak, sehari puasa sehari indak. Tapi alhamdulillah santai puasanya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi walaupun seperti itu, pahala orang-orang yang berpuasa umat Nabi Muhammad mengalahkan pahala orang-orang sebelumnya. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dalam kitab Riyadus Shalihin, al-imtitsalu awamirillah wajitina bin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena pangkat yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Kemudian puasa itu apa? Ada yang tahu? Puasa itu arti secara lugat, secara bahasa itu menahan. Tapi menurut istilah puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di dalam puasa itu ada yang namanya syarat-syarat puasa. Kalau mendaftar awak ke SMK Sirsa, apa syarat deh? Pas foto 3 kali ampe, apa boleh? Kakak dan lain sebagainya. Baik itu pula dengan puasa. Puasa ku ada syarat. Apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah puasa. Ada ampe syarat puasa. Kalau kurang cie indak ba'a indak buat puasa dah. Kalau indak ada yang ampe ko nanti indak ba'a indak puasa. Yang pertama Islam. Yang kedua balik dewasa.
Kalau anak-anak Ustaz boleh nak puasa? Boleh, tapi orang tuanya wajib menyuruh anaknya untuk berpuasa. Yang ketiga, berakal. Kalau ada di antara awak kini, sia yang taluk pakai sekolor, dari siko kasih pampek wa jalan kaki. Kalau ada, ndak waai ndak puasa dah. Sia yang taluk telanjang dari kapaku sampai kasih pampek Allah deh, maka dia tidak wajib berpuasa, ndak doaka itu dah. Yang keempat, sanggup untuk berpuasa. Contohnya diponis di dokter, kalau puasa bisa mengakibatkan kematian. Ndak puasa dah. Sanggup untuk berpuasa. Sakit kepala seketek, itu wajib puasa dong. Luka seketek amun puasa melehnya, itu tetap wajib puasa. Jadi ada 4 syarat puasa. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sanggup untuk berpuasa. Kalau kurang cie, ndak waai ndak wa puasa dah. Inyo Islam balik baraka, tapi ndak sanggup berpuasa dah, indak waai ndak puasa. Atau inyo Islam balik sanggup tapi ndak waka dah, gilo, itu ndak waai ndak berpuasa. Ya ampek kalau lai dia wak kau lai, maka wajib berpuasa. Kemudian di dalam puasa itu ada namanya rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat di malam hari. Kalau ndak ada niat itu ndak sah puasa. Apa niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa besok karena Allah Ta'ala. Singkek saja Allah deh. Ya, kalau ndak bisa bahasa Indonesia, bahasa Minang, sengaja ambo berpuasa besok. Bahasa Mandailing boleh Ustaz? Boleh. Bahasa Inggris boleh, pokoknya pandai. Yang kedua, rukun puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Puasa itu keutamaannya dapat mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Hadis Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dosa apa tuh? Dosa baca wui, dosa mengecewakan orang, dosa pula menyebar hoax, menyebar berita-berita bohong. Pokoknya dosa-dosa ketik sadolah diampuni di Allah. Kalau gadang dosa pacar bisa juga diampuni. Tapi kalau pacar keterlewatan, itu keterlewatan itu sampai dengan kayak suami istri, itu dosa. Itu cara menghapusnya tidak bisa dengan puasa, itu dah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan Ramadan itu setiap amal kita yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa awak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
tentang salat. Salat 5 waktu sehari semalam hukumnya adalah wajib. Apabila kita kerjakan mendapat pahala dan kita tinggalkan mendapat dosa. Hadis Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti dia sudah menegakkan pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan pondasi agama. Tapi kita calik kini banyak yang meninggal sembahyang. Ada yang salatnya 1 kali sehari. Nah itu ada yang salatnya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu salat Jumat saja. Ada yang salatnya 1 kali dalam setahun. Indak sembahyang Idul Fitri atau salat Idul Adha. Ada pula yang indak sembahyang sama sekali. Orang-orang seperti koko diazab oleh Allah di kubur nanti. Ada 3 azab di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, sampai kubur, sehingga tanah yang di atas, tanah di bawah, samping kiri, samping kanan Allah satukan, maka remuklah kita, tak obahnya seperti kertas yang diremas-remas. Yang kedua, Allah nyalakan api di dalam kuburnya. Yang ketiga, ada ular nanti yang sangat besar di dalam kuburnya, yang mana ular ini bernama ular Sajaul Akra. Tugasnya apa? Memukul orang yang senantiasa meninggalkan salat. Kalau sampailah anak-anakku, adik-adik, kita meninggal sembahyang dipukul oleh ular, tabanam kita 7 balik hesta ke dalam tanah. Kalau tinggal sembahyang subuh, dipukul oleh ular tersebut dari subuh sampai ke waktu zuhur. Tinggal pula sembahyang zuhur, dari zuhur dipukulnya sampai ke waktu asar. Tinggal pula salat asar, dari asar sampai maghrib. Tinggal salat maghrib, dipukul oleh ular tersebut dari maghrib sampai ke isya. Tinggal sembahyang isya, dipukul oleh ular itu dari isya sampai ke waktu subuh. Lama kan? Apalagi orang yang tidak pernah sembahyang, ditokok tahu, ditokok tembus bumi kau di atas balik. Itulah bahayanya orang yang meninggalkan solat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, jangan tinggal sembahyang. Rajinlah sembahyang. Apapun kesibukan awak, tetap yang nomor 1 adalah solat. Kalau awak rajin sembahyang, kece ulama, solat itu bisa memelihara awak nanti di alam kubur. Bisa membantu awak di alam kubur, bisa menolong awak di dalam kubur nanti. Seandainya yang meninggal itu adalah orang yang sembahyang, datang malaikat ditanya, "Man rabbuka?" Kemudian datang solat tadi, minggir kamu, biar aku yang menjawab. Dijawabnya di solat, ditanya oleh Mungkar dan Nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kemudian solat menjawab, "Allahu Akbar." Geleng kepala Mungkar dan Nakir, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
min ibadikas salihin. Tambah giliang kapalo malaikat mungkar dan nakir, sehingga inyo hendak melanjutkan pertanyaan ketiga, keempat dan kelima, langsung melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu meninggal dunia. Aku tanya, man rabbuka? Allahu akbar. Man nabiyuka? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Allah? Wahai mungkar, yang ditanya oleh itu adalah hambaku yang rajin sholat. Maka daripada itu malaikat tidurkan dia seperti orang yang pengantin baru. Kalau seandainya yang meninggal itu adalah orang yang tidak pernah sembahyang, acuk tinggal sembahyang, meninggal datang mungkar dan nakir. Marabbuka, apa kecil? Ketuhanan yang Maha Esa. Dijawab ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya ditokok di malaikat mungkar dan nakir kepala. Tidak dilanjut pertanyaan berikut dah. Langsung merapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu meninggal dunia. Aku tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Apa kecil Allah? Tidak usah ditanya tu. Itu orang yang beres Pancasilanya tapi tidak selesai solatnya. Maka daripada itu tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Tak obahnya tidur orang yang sakit gigi, mengasai. Ya, jadi anak-anak, adik-adik, jangan tinggal salat. Salat adalah amalan yang pertama kali yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya beres, maka amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya bermasalah, indak panas sembayang, acuk tinggal sembayang, maka amalan-amalan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita laksanakan salat. Mungkin itu saja tausiah kita pada siang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada sebuah pantun mengatakan, kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan ustadz ke polisi ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, jangan sampai indak mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain kesempatan kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.